Mulai ya. Kemarin kita sudah membahas al-wahdaniyah. Maknanya adalah insilab gitu ya. Insilab at-ta'addud katanya gitu. Menafikan ta'addud. Itu makna wahdaniyah. Bukan kayak gini. Wahdaniyah adalah ittisaf Allah ya bil wahid atau bil wahdah. Ini kan yang cocok ya, karena ada ya nisbah, ada tasmiyah, kemudian wahid gitu ya. Jadi ittisaf Allah Subhanahu wa taala bil wahdah Allahu wahid gitu ya. Enggak gitu. Karena tujuan kita adalah salb gitu ya, nafyun. Makanya insilab ta'addud. Terus ketika insilab at-ta'addud apa ta'addudnya gitu ya. Insilab ta'addud fi dzat, kemudian fi as-sifat, kemudian fil af'al gitu ya. Ketika insilabnya fiddat ternyata gitu ya, syari ataupun ulama Asy'ariyah ketika mengatakan insilab at-ta'addud fiddat wa fi sifat wa fil af'al bilangnya apa? Ittisalan wa infisalan gitu ya. Wan kan masalah nih, infisalan. Padahal nafiyunya ta'addud gitu ya. Ini juga sama, ittisalan wan fisalan, kecuali yang ini. Ini infisalan saja gitu ya. Terus bilangnya juga, ini katanya bisa dikatakan intifa atau insilab. Intifa apa? Al-kumum. Yang mana? Intifa, oke. Intifa ini ya? Yang ini? Intifa al-kumum al-khamsa. Gitu ya? Al-khams. Nah, padahal ta'rifnya ini. Insilabu ta'addud fi dzat au sifat awal af'al gitu ya. Terus dibilangnya nafyul kumumil khamsah katanya, karena 1, 2, 3, 4 sama ini 5 gitu ya. Oke, nafyu kumumil al khamsah. Ya, jamak daripada kam. Nafyul kam berarti insilabu kam gitu ya. Nafyul kumum al khams. Atasnya ta'rif yang pertama insilabu ta'addud gitu ya. Maka di sini ingin mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kam di sini kami khusus gitu ya. Ta'addud. Terus dibilangnya bahwa yang dimaksud ta'addud di sini ta'addud dari sisi ittisal juga dari sisi infisal gitu ya. Perlu diingat kalimat ta'addud hanya ada di kalau aslinya ya, kalau Anda kembalikan lafadz kam itu kembali ke istilahnya ulama falsafat gitu ya. Kam itu ada yang namanya adad, ada yang namanya ghair adad gitu ya. Nah, jadi kalau Anda kembalikan ke ta'arif lafadz mustalah kam menurut falsafat itu adad itu, kam itu bukan hanya adad, bisa dipahami ya. Kam itu bukan hanya adad, kam itu banyak, ada adad, ada ghairu adad, gitu ya. Terus di sini bilang insilabul ta'addud. Mana insilab ta'addud adalah intifa atau insilab al-kumum al-khamas. Berarti ta'addud ini adalah ini maknanya, iya kan? Oke, insilab ta'addud huwa maknanya intifa al-kumum al-khamas. Dapat ya? Insilabu ta'addud huwa intifa al-kumum al-khamas. Diingat ya? Maka insilab ta'addud, kalau ana maknakan ta'addud di sini adalah adad yang ada di dalam kam, nggak bisa gitu ya.
Oke. Kembali lagi, insilabu ta'addud maknanya adalah intifa kumum al-khamas, gitu ya. Kemudian kam menurut ulama falsafat itu maknanya ada adad, ada selain adad, gitu ya. Maka ketika ana bilang insilabu ta'addud huwa intifa'ul kumumil al-khamas, itu kan masalah. Karena kam itu bukan hanya adad, gitu ya. Insan itu bukan hanya Zaid, gitu ya. Bakar juga ada, gitu ya. Jangan bilang insan itu Zaid. Maksud gitu. Jangan bilang insan itu Zaid. Jangan bilang insilabu ta'adud itu adalah kumumil khamsah. Insilabu ta'adud itu adalah intifa kumumil khamsah. Karena ini lebih luas daripada ta'adud, gitu ya. Oke. Seperti halnya ketika ana bilang insan itu Zaid saja kan nggak boleh. Terus ana bilang berarti kam itu adad saja kan nggak boleh, karena ada adad ada selain adad, gitu ya. Maka ketika pertama kita dengarkan insilabu at-ta'addud, ingat yang dimaksudkan adalah intifa daripada kumumil khamas. Jangan pikirkan makna ta'addudnya, berbilangnya, gitu ya, berjumlahnya. Kalau misalkan ana maknakan ta'addud di sini yashmal tarkib sama yashmal asyarik, baru boleh, gitu ya. Nafikan tarkib ini namanya ittisal. Menafikan syarik itu namanya infisal, gitu ya. Jadi nafyu ta'addud di sini tarkib kan terdiri daripada minimal juz ya, juz. Ini kan berbilang, gitu ya. Kalau misalkan ana mentakwilkan ke sana nggak jadi masalah. Oke. Insilabu ta'addud, ingat-ingat, insilabu ta'addud di dalam matanya fidzat wa fi sifat wa fil af'al. Ternyata tafsirannya adalah intifa al-kumum al-khamas, gitu ya. Terus tafsiran dari sana masuk kemana? Masuk ke bahwasanya Allah itu wahdaniyah ini menafikan kam muttasil fi dzat, gitu ya. Kam muttasil fi dzat. Al-kam al-muttasil. Ini ittisalan, gitu ya. Fi dzat. Apa yang dimaksudkan kam muttasil fi dzat? Insilab dzatillahi ta'ala murakkabatan min ajza, gitu ya kemarin. Ajza zatullah basit, gitu ya. La yatarakab min ajza. Itu namanya kam muttasil. Insan enggak, dia murakkabah. Mahiyatullahi ta'ala itu basit. Ini juga ketika kawan-kawan melihat tarif daripada kam muttasil kepada aslinya enggak seperti ini. Jadi yang ingin diambil daripada kam muttasil adalah nafyu apa? Tarkib, gitu ya. Walaupun kawan-kawan ketika kembali ke tarif kam muttasil lain maknanya. Tapi dari sana bisa ana maknakan, bisa ana ambil yang dimaksudkan dengan kam muttasil fidzat nafyunnya di sini insilab, gitu ya. Itu adalah menafikan tarkib atau menafikan Allah itu mutarakkibatun min ajza. Kemudian kam munfasil. Juga dari kam muttasil itu kita bisa menyatakan bahwasanya Allah itu ketika dita'rifkan mahiyatullah itu nggak boleh yang namanya terdiri pada jinsun dan faslun, ya. Fidzat. Ini berarti insilab. Kita ingin ngebahas yang ini ya, af'al ya. Kan pembahasan kitab Af'alul Ibad ya. Insilab
dzatihi gitu ya. An wujudi dzatin ukhra yusyarikuhu fil al-uluhiyah. Ini yang kedua, menafikan syarik daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kam munfasil fi dzat. Insilab syarik lillahi taala, insilab nid, tandingan buat Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian ada namanya kam muttasil. Ini yang kemarin ditanyakan dulu. Kam muttasil fi as-sifat. Harusnya gitu ya, menafikan bahwasanya ilmu Allah taala ini la yatajazza, gitu ya. Min haitsul mahiyah. Tapi dicontoh di kitab-kitabnya, kam muttasil itu adalah insilab. Ingat ya? Ketika mutasil harusnya kayak gini nih, menafikan ajza, ilmu Allah Ta'ala itu basit, gitu ya. Tapi di ta'rif nggak seperti, di contoh nggak seperti itu. Insilab sifatihi an wujud sifataini min jinsin wahid, gitu ya. Contohnya Allah itu memiliki ilman, gitu ya. Misalkan ilmu adalah sifat untuk Allah, lahu ilman atau ulum. Ini nggak boleh katanya. Ini kamutasil, maknakan saja seperti itu. Padahal kamutasil aslinya ketika anak ingin maknakan makna ini, harusnya ilmu Allah itu tidak tersusun daripada beberapa juz, gitu ya. Ilmu Allah Subhanahu itu basit. Oke. Misalkan Allah lahu ilmun, gitu ya, fi al-wajibat. In kasyafa al-wajibat. Satu. Ilmu yang kedua itu apa? Fi al-mustahilat. Ilmu yang ketiga adalah fi al-jaizat. Ulum salasah lillahi ta'ala. Ini gak boleh. Itu namanya mengisbatkan muttasil, padahal Allah disifati dengan wahdaniyah. Ini menafikan wahdaniyatillah ta'ala. Bahkan kalau terjadi ini katanya, ini akan terjadi apa? Isbatu jahlin lillahi ta'ala, gitu ya? Iya enggak? Ketika Allah ilmu Allah ini juz yang pertama ataupun ilmu yang pertama, sifat yang pertama hanya, gitu ya, mengetahui wajibat, berarti apa? Jahila an 2 dan 3, gitu ya. Jahilaan nomor 2 sama nomor 3, gitu ya. Yang sekarang, yang ini berarti apa? Jahilaan, gitu ya. Berapa? 1 dan 3. Yang ini jahilaan 1, 2, tamam, gitu ya. Nah, kalau ana mengisbatkan yang ini, maka ana mengisbatkan jahlun lillahi ta'ala, gitu ya. Terus kebalikannya, gitu ya. Kalau seandainya surah berikutnya ana mengisbatkan ilmu Allah Ta'ala, yang pertama yang ini, nomor 1, nomor 2, sama nomor 3, ini inkisafnya kamil, gitu ya. Inkisafnya kepada ilmu Ta'ala, disipit ta'aluknya nanti inkisaf, gitu ya. Inkisaf. Ini ke nomor 1, nomor 2, sama nomor maksudnya kewajibat, wajibat, mustahilat, sama jaizat, gitu ya. Terus yang kedua apa dong? Ini juga sama, nanti tahsilul hasil, gitu ya. Ini alasannya kenapa ilmu Allah Ta'ala itu tidak boleh ya ta'addad, ataupun sifatullah Ta'ala itu gak boleh ya ta'addad, harus satu. Walaupun nanti di pembahasan al-ilmu ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ilmu Allah Ta'ala ini ta'addada. Kalamullah juga ta'addada katanya. Enggak bisa. Kalamullah itu la ya ta'addad, wahid.
Oke, kita masuk yang ke munfasil. Berarti ghairullahi ta'ala gitu ya. Kalau kam munfasil, al munfasil fi sifat insilab wujud ghairullah muttasifatun dibilangnya ka gitu ya, ka sifatillah. Misalkan Allah disifati dengan ilmu, Zaid juga disifati dengan ilmu gitu ya. Kemudian mahiyahnya inkisyaf, enggak. Al-inkisyaf itu kayak manusia, kayak mashin gitu ya. Li Zaidin wali farosin aradun am gitu ya. Al-mashi berjalan itu bisa dimiliki Zaid, juga bisa dimiliki faros gitu ya. Beda dengan natik. Natik hanya dimiliki oleh siapa? Insan, gak bisa dimiliki oleh faros gitu ya. Nah, inkisyaf adalah aradun am. Maka tidak ada, walaupun Zaid dikatakan alim gitu ya, alim fil nahwi, alim fil balaghah dan seterusnya, alim fil aqidah misalkan, tapi mahiyahnya, mahiyatu ilmillahi ta'ala berbeda dengan mahiyatu ilmi Zaid. Maka ka di sini kalau bimakna tamsil gitu ya, ini juga mislun gitu ya, inkisyaf sama ilmu ta'ala sama ilmu Zaid disifati dengan inkisyaf gitu ya. Terus katanya hatta kalau seandainya inkisyaf ini adalah mahiyah, tetap gitu ya, ilmu Allah ta'ala itu bukan ilmu Zaid, gak sama gitu ya. Karena ilmu Allah ta'ala itu apa? Yuhit bi kulli syai', sedangkan ilmu Zaid lah gitu ya. Oke. Kemudian pembahasan mendetailnya di ini ya, di kitab-kitab lain ya. Nah, masuk sekarang ke kam yang terakhir tentang af'alul ibad. Yuk. Ini al-ilmu akan dijelaskan lagi nanti ya. Di pembahasan al-ilmu wal qudratu juga halillahi kudrat atau kudrah wahidah. Ya. Sekarang nafyu al-kam al-munfasil. Insilab al-af'al bahasanya ya insilabul af'al min ghairillahi ta'ala, atau bahasa lainnya at-ta'sir lillahi wahdah gitu ya, at-ta'sir lillahi wahdah. Jadi fi'lun itu tidak, ketika Anda menisbatkan fi'lun itu pasti ke Allah gitu ya. Coba kita baca matanya untuk muqaddimah. Bayan anna ta'sir lillahi wahda. Halaman ya, coba beda sama Ana Gita. Dapat halamannya? Fat-ta'siru laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Ada? Oke. Yuk, kita mulai ya. Ini bait yang akan kita bahas. Fat-ta'siru laisa illa lil wahidil qahar jalla wa ala. Apa sih berarti maknanya gitu ya? Insilabul af'al min ghairillahi ta'ala. At-ta'sir itu lillahi ta'ala. Ana menggerakkan ini nih, spidol gitu ya. Ana menggerakkan spidol. Ketika ataupun ana ataharok bergerak gitu ya. Tahar ruki ana gitu ya.
Yang pertama, lihat bahasanya. Apa yang dimaksudkan dengan fi'lun? Allahu aujada wa khalaqa. Gitu ya. Allahu aujada wa khalaqa al iradata. Harokatuka, biar enak ya. Harokatuka. Taharrukuka atau harokatuka. Harokatuka. Ya. Ketika kawan-kawan bergerak, yang pertama Allah mendatangkan wa khalaqa aujada al irada fika. Al iradata wal mail ilal harokati fika, dalam diri Anda, gitu ya. Allah menciptakannya, Allah melakukannya, aujada, gitu ya. Atau menciptakan, kalau kita terjemahkan khalaqa, gitu ya. Ketika menciptakan dan aujada berarti minal adam ilal wujud, gitu ya. Itu namanya aujad, khalaq, yang dari tidak ada ke ada, gitu ya. Itu aujada. Yang kedua, Allahu aujada wa khalaqa atta al harokata fik. Harokah yang Anda gerakan ini didatangkan oleh Allah atau diadakan, diciptakan oleh Allah, gitu. Yang tadinya tidak ada, gitu ya. Tadi Anda menggerakkan gini, sebelumnya kan nggak ada ya. Nah, itu adalah diadakan oleh Allah. Anda ngomong ini, gitu ya. Itu diadakan oleh Allah. Iroda anak sebelum ngomong tadi, gitu ya. Itu diciptakan oleh Allah, gitu ya. Ini menafikan taksir, menafikan fi'lun min ghairillahi ta'ala. Kemudian Allah juga aujada wa khalaqa. Dapat nih, berarti yang dimaksudkan dengan makna fi'lun adalah aujad, khalaq, gitu ya. Asy'ur, fika bihima, gitu ya. Asy'ur bil irada wal harokata fik. Ketika Anda nulis ini, Anda punya irada, gitu ya, perasaan Anda. Dan Anda yang menggerakkan, gitu ya. Dan Anda mampu ataupun ada perasaan di dalam hati Anda mungkin untuk tidak menggerakkan, gitu ya. Ya kan? Ini diciptakan oleh Allah juga, syuur ini, perasaan ini. Pertama Allah menciptakan irada, kita ingin menggerakkan sesuatu, gitu ya. Keinginan kita, mail kita untuk menggerakkan tangan kita, gitu ya. Keinginan kita misalkan untuk belajar, kharidah, gitu ya. Terus ketika kita belajar, Allah menciptakan kondisi kita sekarang sedang belajar nih, sedang nulis, sedang melihat, gitu ya. Sedang berpikir, itu Allah ciptakan. Juga Allah ciptakan perasaan bahwa yang berpikir itu kita. Yang punya iradah itu kita. Allah ciptakan itu semua, gitu ya. Allah datangkan dari tidak ada ke ada, itu aujad namanya. Yaudah, berarti kalau udah tiga-tiganya insilabul af'al min ghairillahi ta'ala, gitu ya. At-ta'sir lillahi wahdah, gitu ya. Wal mail ila al harakah fika, di dalam diri kita, gitu ya. Terus pada zahirnya ini Anda menggerakkan, gitu. Ketika Anda gerakan gini nih, ada kemungkinan, ada perasaan bahwa saya bisa menghentikan gerakan ini, gitu ya. Ketika Anda menggerakkan ini, kan iya. Terus kita bisa memilih, gitu ya. Maksudnya memilih mungkin untuk datang dan mungkin untuk tidak mendatangkan harokat ini, gitu ya. Ada syuur di sini. Kalau bahasanya di sini khalaqa ta'akul, katanya. Syuur di sini bisa dimanakan ta'akul. Bahwasanya ana memiliki iradah, gitu ya. Maksudnya iradah berarti di sini masyiah.
lil fi'li wa masyiah litarki. Gitu ya? Itu yang dimaksudkan iradah. Ya. Satu lagi, ketika iradah di sana ada kudroh juga, gitu ya. Tidak akan terlepas. Oke, ini yang maksudkan iradah. Ketika ada iradah itu ada kita diberikan perasaan, gitu ya. Saya bisa melaksanakan dan saya tidak bisa meninggalkan, gitu ya. Oke. Yuk. Sekarang kita contohkan, gitu ya. As-sholatu. Sholatuka. Itu biar enak ya. Sholatuka. Ini loh. Kemana arahnya? Coba. Sholatuka. Allahu aujad. Kan itu ya. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Berarti ketika anak masuk pembahasan sholat, Allah aujada wa khalaqal iradah li sholah. Gitu ya? Sama di sini. Allah khalaqa wa aujada al iradah wal mail ila sholah. Kemudian yang keduanya berarti apa? Allahu aujada wa khalaqa harakatus sholah, gitu ya. Harakatus sholah berarti bi arkanihi wa syurutihi dan seterusnya, supaya sholat itu sah. Fika anta, gitu ya. Fik, gitu ya. Kemudian juga Allah aujada syu'ur, bahwa kita yang memiliki niat iradah untuk sholat, gitu ya. Syu'ur di sana diciptakan oleh Allah, gitu ya. Wabi oke. Ungkapannya adalah as-sarikoh sekarang. Kebalikan daripada ta'at. Ini kan ta'at ya. Sekarang as-sarikoh. Oke, di sini. Salat, ini berarti kan kayak rumus gitu ya. Sekarang as-sarikoh. As-sarikoh tuh. Berarti sama, Allah aujad, gitu ya. Iradah wal mail untuk sarikoh. Wal qudrah wal mail ila as-sarikoh. Fika. Kemudian Allahu aujada wa khalaqa as-sarikohnya, gitu ya. As-sarikoh berarti sarikoh diciptakan, diadakan oleh Allah, gitu ya. Di dalam diri kita, di dalam gerakan tangan kita. Kok kita sih anta si sarik, gitu ya. Dia mulai mencuri, dia mulai melakukan khutwah, gitu ya. Itu semuanya Allah adakan, Allah ciptakan dari tidak ada ke ada. Kemudian Allah ciptakan syu'ur bahwa mencuri yang dilakukan oleh si anta itu adalah sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan keinginannya, tidak ada hal yang memaksanya, gitu ya. Wa fi'lunnya, sarikohnya. Oke.
Sekarang, yang 3 hal ini kita rasakan nggak? Nggak. 3 hal ini kita rasakan nggak? Setiap ketika Anda mengatakan sesuatu, kita merasakan hal ini nggak? Nggak ada. Yang ada hanya Anda punya iradah, gitu ya. Anda punya kudrah untuk melakukan iradah, untuk melakukan dan tidak melakukan, kemudian diberikan kudrah untuk, bukan diberikan, punya kudrah untuk melakukannya, gitu ya. Ini tidak ada nih 3 hal ini. Ini amrun batini yang tidak kita rasakan. Batini di sini yang tidak, amrun katanya sabata bi qaidatin aqliyatin. Gitu ya. Yang 3 ini adalah ma sabata bi qaidatin aqliyatin. Namanya batini. Kita nggak merasakan hal ini loh. Yang kita rasakan adalah ini, gitu ya. Nggak khalaqa wa aujadanya nggak ada. Yang ana rasakan adalah syu'ur bil irada wal harakah bi nafsi ana, gitu ya. Kita kesampingkan posisi ketika kawan-kawan misalkan pergi ke ke kolam renang, terus ngeloncat dari atas ke bawah, gitu ya. Itu kan ketika ngeloncat, dari mulai kita loncat itu, kita nggak ada kemampuan untuk pindah tempat, gitu ya. Ataupun tidak ada kemampuan untuk ketika ngeloncat kita naik ke atas, gitu ya. Itu insan adi, gitu ya. Kalau misalkan insan yang goiro adi kan bisa terbang, gitu ya. Ya. Itu intirori, gitu ya. Itu kita lepaskan dari surah yang kita bahas. Ini adalah surahnya ikhtiari, gitu ya. Yang kita mampu memilih. Ini nggak ada nih 3 hal ini. 3 surah ini nggak ada. Yang ada hanya kita punya iradah mustaqillah, gitu ya. Untuk melakukan dan tidak melakukan. Kita diberikan kudrah untuk melakukannya, dan kita memiliki kudrah untuk meninggalkannya. Nggak ada ini nih, 3 hal ini nggak ada. Ini 3 hal ini ada sabitun bi qaidatin aqliyatin. Ya. Kalau seandainya 3 hal ini tidak ada, maka tidak ada nih kamun fasil, gitu ya. Nafyu kal munfasil. Kalau ini tidak ada, maka akan terjadi yang namanya apa? Dalil tamanu atau tawarud, gitu ya. Allah misalkan ada 2 Tuhan, gitu ya. Ataupun filullah misalkan ada ghairullah yaf'al, gitu ya. Ini dengan dalil ini. Kalau nggak ada ini, maka nggak ada ini, dan itu bertentangan dengan kaidah akliyah. Ini dihasilkan dari kaidah ini. Oke. Ini namanya batini. Zahirnya kita memiliki iradah, kita melakukan gerakan tangan sendiri ketika ikhtiariyah, gitu ya. Oke. Posisi kita di mana nih? Asy'ariyah. Misalkan sholat tadi, gitu. Anda tarik di sini as-sholah. Ijadullah al-qudrata fika lis-sholah. Kemudian muqtarinan bi. Kemudian ijadullah harakatus shalah fika. Oke. Al-iqtiran. Kudrah itu
berarti ana diberikan kemampuan untuk melakukan gitu ya. Nah, di sini diberikan kemampuan untuk ijad wal i'dam gitu ya. Diberikan kemampuan untuk ijad wal i'dam. Iradah takhyir, mana yang ana pilih gitu ya, ataupun li takhsis. Qudrah, ana diberikan kemampuan untuk memilih dan melakukan dan tidak melakukan. Ijad dan diberikan kemampuan untuk mengerjakan dan meninggalkan. Itu qudrah. Oke. Kemudian Allah menciptakan qudrah dan iradah kepada kita sehingga kita melaksanakan gerakan salat. Nah, di saat gitu ya, di saat qudrah ini diciptakan dan iradah diciptakan untuk melaksanakan salat, berbarengan dengan harokat ana melaksanakan salat, itu namanya iktiran. Itu namanya al-kasbu. Iktiran gitu ya, iktiran gitu ya. Kita iktiran atau al-kasbu. Ini posisi al-kasb yang dikatakan Asy'ariyah bahwa perbedaan kita dengan yang lainnya, kita ada namanya pembahasan al-kasbu. Apa sih al-kasbu? Mujarrad iktiran. Gitu ya. Iktiran, Allah menciptakan iradah, aujada iradah di dalam kita dan qudrah di dalam diri kita, dan menciptakan di saat itu diciptakan juga gerakan salat di kita. Gitu ya. Iktiran ini yang dikatakan kasbu, dan ini ijad ini gak kita rasakan. Gitu ya. Gak kita rasakan. Dua hal ini gak kita rasakan. Yang kita rasakan ada nomor 3. Bahkan nomor 3-nya pun gak ada ijad dan khalaq. Yang kita rasakan syu'ur, ana punya iradah, ana punya qudrah, yang melakukan harokat adalah ana sendiri. Gitu ya. Oke. Itu adatan seperti itu. Bahasanya jarol adat katanya. Jarot al-adah bi annana nash'ur. Gitu ya. Nash'ur bi annana namlik al-iradah, namlik al-qudrah, namlik nataharrak bi qudratina, gitu ya. Bukan disebabkan karena syai'in akhar, enggak. Itu ada kita gitu ya. Ataupun adatnya seperti itu. Ada ta'bir lain, jarat adatullahi ta'ala, bahwa kita memiliki syuur itu. Ya. Oke. Ketika ana melakukan sholat dengan perasaan bahwasanya ana punya iradah untuk melaksanakan sholat, kan gitu ya, dan punya qudrah untuk melaksanakannya, terus ana melaksanakan sholat, ini namanya kasbun, dan ini kasbunnya ta'ah, gitu ya. Misalkan Zaid, gitu ya, yasriq, berarti apa? Melakukan dua hal ini. Allah menciptakan qudrah kepada Zaid, iradah kepada Zaid, harokatu as-sariqah kepada Zaid, sehingga ketika terjadi dua penciptaan ini, di saat dua penciptaan ini terjadi, gitu ya, ada namanya iktiran berarti. Iktiran. Ini namanya bahasa lainnya al-iktisab. Ini untuk membedakan aja katanya. Kalau iktisab itu buat apa? Buat al-ma'siyah. Ketika ya enggak jadi iktiran, ya. Gitu ya. Oke, kebalikannya adalah al-marid katanya, gitu ya. Allah tidak menciptakan qudrah dan iradah kepada marid, dan Allah tidak menciptakan harokat yang sakitnya sakit apa sih, lumpuh, gitu ya, yang nggak bisa bergerak. Allah tidak menciptakan qudrah dan iradah kepada si si marid, juga tidak menciptakan harokat sehingga dia tidak ada iktiran. Nah, ini ketika dari kasbun ini dikatakan taat, kemudian yusab. Dari iktisab ini dikatakan maksiat, kemudian dia dikatakan apa? Yu'aqab. Ini pandangan ulama Asy'ariyah ketika berbicara tentang taklif dari kita, gitu ya.
aman, kita nggak bakal ngerasain ini loh, gitu ya. Yang pasti kita nggak bakal ngerasain ini. Kita hanya merasakan syuur, kita punya iradah, kita punya kita menggerakkan tangan kita sendiri, sholat dengan keinginan kita sendiri, gitu, ila akhirih. Tapi ketika mendalami ilmu akidah, ternyata sholat kita itu aujadahullah ta'ala, gitu ya. Aujadahullah ta'ala. Iradah untuk sholat juga aujadahullah ta'ala, khalaqallahu ta'ala. Syuur bahwa kita melaksanakan, diri kita memiliki iradah sendiri, niat sendiri itu juga diciptakan oleh Allah. Semuanya, gitu ya. Itu af'alullah ta'ala. Apa yang dimaksud af'al? Ijad, gitu ya. Khalqun. Kalau lihat ini ya, pantas Mu'tazilah mengatakan apa? Af'al itu apa? Minal abad, gitu ya. Af'al itu minal abad. Masa Allah yang fa'ala sariqah. Kalau misalkan kita nggak memaknakan fa'ala itu dengan aujada, berarti Allah yang melakukan gerakan sariqah itu, gitu ya. Oke. Dari sini masuk ke pembahasan ada namanya aliran Jabariyah, gitu ya. Ada namanya apa? Qadiriyah, ada namanya Ahlus Sunnah yang mengatakan al-kasab. Ini ya. Ya. Ya, silakan. Zen. Bentar ya. Yuk, gimana Zen? Kasab, terus? Maksudnya jelasin lagi gitu ya? Hadir. Al-kasab itu maknanya iktiron, gitu ya. Iktiron antara ijadullahi ta'ala kudratina lissalah dan ijadullahi ta'ala harokati sholafina. Gitu ya. Itu iktiron. Pasti muktarin tuh, gitu ya. Itu namanya kasab. Jadi berarti makna kasab kalau seandainya yang terbayang oleh kita, kasbun itu kan usaha kita sendiri, gitu ya. Enggak. Ini yang dimaksud dengan kasab indahum. Gitu ya. Oke. Atau iktisab ketika maksiat katanya. Di sini dibedakan kasab sama iktisab. Tapi maksudnya dua-duanya huwa ijadullah, gitu ya. Gitu Zen. Coba. Terus harokat juga diciptakan. Dua-duanya diciptakan yang dan irodahnya. Berbarengan, gitu ya. Misalkan nih, Ana ketika menggerakkan ini nih, Ana punya irodah, gitu ya. Ana menggerakkan kolam ini ke depan atau ke depan gini ya. Berarti irodah Ana dan kudro Ana untuk ketika ingin menggerakkan kolam ini ke depan itu diciptakan oleh Allah. Aujadahullah ta'ala. Terus apa? Harokat ini juga, gitu ya. Harokat harokat yang kita lihat ini, gitu ya. Allah ciptakan dari tidak ada ke ada. Cuman siapa yang mengerjakan? Bahasa kita, gitu ya. Kita. Jadi kita adalah mahal, gitu ya. Di sini sekarang masuk ya. Zen. Terkadang makna ini, gitu ya. Makna ini kita maknakan seperti ini. Berarti Allah yasriq, gitu ya. Allahu yusolli. Allahu yasriq subhanahu wa ta'ala. Ya, yasriq. Ya dong, jelas banget bagi secara zahir, gitu ya. Allah yang menciptakan, Allah yang yang mendatangkan. Terus Allah menentukan iradah kita nggak ngelakukan apa-apa, gitu ya, Zen. Nah, berarti cocoknya kayak gini dong. Allah yusolli, Allah yasri. Kalau misalkan Allah yusolli, kenapa harus ada sawab? Kalau Allah yasri, kenapa harus ada iqab, gitu ya? Katanya harus dibedakan. Sebelumnya, maka dari sini ini bahaya nih kalau Allah yusolli, Allah yasri, gitu ya. Tapi kalau Zaid yusolli, kemudian Zaid yasrik, gitu ya. Ini tepat, gitu ya. Baru di sini ada iqab dan sawab, karena dia yang melaksanakan.
bi iradatihi, bi qudratihi, gitu ya, wa iradatihi, ataupun bi qudratihi allati, gitu ya, khalaqahallahu atau aujadahullahu, khalaqaha Allahu fihi, fi Zaid. Ini kan enak ya, dekat dengan pemahaman kita. Allah menciptakan namanya kudroh di diri kita, kemudian dengan kudroh itu, dengan sendirinya kudroh ini melakukan gerakan apapun, gitu ya, kan enak, aman gitu ya. Berarti Zaid dengan kudrohnya sendiri yusolli, Zaid dengan kudrohnya sendiri yasriq, gitu ya. Tepat dong kalau ana menisbatkan sariko kepada Zaid, karena Allah di sini posisinya hanya menciptakan kudroh, gitu ya. Entah, terserah kudrohnya mau digunakan oleh si Zaid buat apa, bebas, gitu ya. Oke, di sini juga Allah menciptakan kudroh kepada Zaid. Dengan kudroh itu Zaid yusolli, Zaid yasriq, gitu ya. Berarti ini namanya al-af'al, ay al-ijad, gitu ya. Sebentar. Ana hapus lagi ya biar jelas. Ini masuk pendapatnya Mu'tazilah, gitu ya. Bahwasanya kata Mu'tazilah nggak mungkin nih kayak gini, Allah yusolli, Allah yasrik, dengan pemahaman seperti ini. Maka saya mengatakan bahwasanya khalaqa Allahu al-qudrata fi Zaid. Udah selesai. Setelah itu Zaid misalkan aujada as-salata bi qudratihi. Ana tanya, masih ada nggak sih keterkaitan dengan Allah? Masih dong, ya kan ya? Karena Allah yang menciptakan kudrohnya, gitu ya. Beda dengan pemahaman ini. Allah yang menciptakan kudrohnya di sini, fi Zaid. Kemudian Zaid menciptakan sebuah gerakan, menciptakan sebuah fi'lun, gitu ya. Aujada shalah bi qudratihi. Oke. Ini yang lebih bahasanya katanya ini lebih dekat dengan dengan pemahaman kita, gitu ya. Terus mereka itu ketika mereka melihat al-fi'lu itu kan al-hadas ya menurut lugo. Dorbunnya itu adalah fi'lunnya, gitu ya, menurut bahasa. Kalau menurut nahu adalah al-lafdu, gitu ya. Dal alladhi yadul, ataupun ma, gitu ya. Ma yadullu ala hadasin, gitu ya. Itu namanya fi'lun menurut bahasa dan fi'lun menurut nahwu. Kemudian fa'ilnya, gitu ya. Al-fa'il itu ada dua, gitu ya. Ada yang namanya sodaro minhul fi'lu, kan gitu ya. Ada juga qoma bihi al fi'lu. Makna qoma bihil fi'lu contohnya adalah mata Zaidun, gitu ya. Gak mungkin nih ana manakan sodaro minhu al fi'lu ketika ana manakan mata Zaid. Zaid meninggal, maknanya Zaid yang melakukan fi'lul maut, enggak. Nama Zaidun, gitu ya. Kan nggak mungkin Zaid yang koma
ataupun yang melakukan sodaro minhu fi'lul maut, enggak. Gitu ya. Yang bunuh diri gimana, Ustaz? Itu bukannya Zaid yang sodaro minhu al maut, enggak. Bunuh diri adalah asbabnya, gitu ya. Supaya sampai ke makna yang namanya izhakur ruh, gitu ya. Zaid melepaskan ruhnya, kan enggak ya? Oke. Zaid nama, gitu ya. Itu gimana kalau dia tidur, kemudian dengarkan musik tidur, itu kan Zaid namanya sodaro minhu naum, enggak, itu usaha untuk tidur, gitu ya. Maka yang tepat adalah ittasofa Zaidun bil maut, gitu ya. Ataupun qoma bi Zaidin al maut. Berarti di sini Zaid hanya sebatas mahal, tempat, gitu ya, sebatas mahal. Al-fa'il itu adalah al-mahal yang qoma bihi al-fi'lu, gitu ya. Zaid yusalli, gitu ya. Zaid adalah mahal yang di sana disifati dengan sholat, ataupun sholat diletakkan di Zaid, gitu ya, mahal tempat. Kemudian ada sholat. Kalau kita bayangkan sholat itu adalah sebuah benda yang bisa ditempati, misalkan spidol. Zaid ini adalah tempatnya. Kemudian anak tempatnya sholat di sini, gitu ya. Itu hanya sebatas itu, gitu ya. Fa'il. Oke. Dalam nahu kayak gini. Sodaro minhu al-fi'lu doroba Zaidun, gitu ya, amron. Sodaro minaz Zaid ad-dorbu, gitu ya. Zaidun amron. Ini juga sama, gitu ya. Zaid disifati dengan dorb. Koma ad-dorbu bi Zaid. Ittasofa Zaid bil bid-dorb. Ala amrin, gitu ya. Ya. Tempat bahasanya tempat terjadinya perbuatan itu, gitu ya. Tempat terjadinya perbuatan itu. Oke, dari sini maka Zaid yusolli, Zaid itu adalah tempat di mana Allah meletakkan ini irodahnya, kemudian meletakkan harokat yang diciptakan oleh Allah, meletakkan syu'ur terhadap irodah dan harokat. Hanya tempat saja, gitu ya. Terus mana posisi kasabnya ini? Dapat ya? Oke. Nah, Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kalau demikian Allah yusolli. Kan itu ya? Allahu yasrik. Enggak, yang yasrik, yang menjadi mahal terjadinya sariko bukan Allah, gitu ya. Tapi apa? Zaidnya. Kan itu ya? Yang menjadi mahal tempat di mana gerakan sholat itu terjadi bukan Allah, tapi Zaidnya. Yang melakukan gerakan sholat adalah Zaid, bukan Allah. Jadi Allah hanya menciptakan, aujad katanya. Menciptakan itu bisa ke tempat yang lain, gak mesti di dirinya sendiri, gitu ya. Aujada syai'an fi Zaidin, gitu ya. Itu maka di sini ketika Zaid yusolli bukan berarti Allah yusolli, gitu ya. Dengan makna yang di sini, Zaid yusolli. Zaid yusolli kalau maknakan Allah yang menciptakan irodahnya, gerakannya, perasaannya, kan bukannya Allah yang Allah yang yusolli, enggak. Yang ittasofa ataupun qomat ya, qomat as-sholatu. Bi-nya bukan billah, gitu ya, tapi apa? Bi Zaidin, gitu ya. Sifat gerakan sholat dan irodah yang ada, kemudian perasaan itu ditempatkan kepada Zaid, gitu ya. Setelah diadakan oleh Allah dari tidak ada, gitu ya. Oke. Dari sini maka kami mengatakan bahwasanya ketika ketika kami memahami seperti ini, bukan berarti Allah yang sholat, bukan berarti Allah yang yasrik, karena yang melakukan gerakan sarikoh, gitu ya,
tangannya mengambil harta orang lain, khufyatan, gitu ya. Ataupun takbiratul ihram, kemudian salam, itu adalah insan, gitu ya. Abad, ya. Membaca surat, gitu ya. Lidah yang bergerak, itu bukan Allah, gitu ya. Tapi abad itu sendiri. Maka tuduhan Mu'tazilah dengan pemahaman seperti ini mengakibatkan Allah yang yusolli kalau gitu dan Allah yang yasi kalau gitu tidak membedakan hal ini, gitu ya. Bedakan katanya antara ijadu syai' dengan apa? Mahal alladzi waqa'a fihi asyai', gitu ya. Bisa ya? Tapi kita dipaksa sudahnya tuh oke lah kita Gimana? kita mahal ya, tempat tapi kita nggak keinginan itu kan Allah yang ciptakan. Oh, oke, Allah tidak sholat. Allah bukan Allah yusholli, Allah yusholli lah. Ya. Nah, gitu, betul. Karena kita mahal, kita yang mengerjakan. Ya. Memang keinginan kita mengerjakan itu Allah yang ciptakan. Itu menurut kaidah akliyah. Cuman perasaan kita gimana? Iya, perasaan kita. Iya, oke. Allah yang menciptakan kan katanya. Iya, itu dengan kaidah akliyah yang sebetulnya tidak kita rasakan. Iya nggak sih? Maksudnya tidak kita rasakan zahiran, enggak. Cuman mau nggak mau kita harus meyakini hal itu, gitu ya. Dengan kaidah akliyah, gitu Zen. Jadi kata Zen, kalau seandainya anak kembalikan kaidah akliyah ini dan anak merasakannya, gitu kan. Berarti kan seakan-akan kita itu majbur. Iya nggak sih? Majbur zahiran wa batinan. Gitu ya? Majbur zahiran wa batinan. Cuman kita bilang enggak, gitu ya. Kita hanya majbur batinan saja. Zahirannya enggak. Dapat ya? Nah, ini pendapatnya Mu'tazilah. Allah khalaqal qudrah fi Zaidin. Artinya fi'lun yang sodaro minal abad, gitu ya. Ataupun fi'lun yang qoma bihil abad, itu diciptakan, diadakan oleh abad itu sendiri. Diadakan oleh hamba itu sendiri. Hamba itu yang mengerjakannya. Aujada. Hamba itu yang aujada fi'al. Itu Mu'tazilah. Cuman Mu'tazilah tidak melepaskannya begitu saja. Tapi mengatakan bahwasanya ini adalah disebabkan karena kudrah yang diciptakan oleh Allah. Gitu ya. Supaya menghilangkan sifat ini nih. Kalau kayak gini, gitu ya. Dan anak terapkan kepada zahir. Kan ini kita bilang bukan zahir. Tapi apa? Landasannya kaidah akliyah. Kalau tidak memahami seperti ini akan bertabrakan dengan wahdaniyatul af'al. Gitu ya. Wahdaniyatul af'al bahwasanya hunaka man fa'ala ghairullah fi'lun, gitu ya. Fa'ala di sini aujada. Hunaka man aujada fi'lan ghairullah. Berarti wahdaniyatul af'al enggak ada dong. Gitu ya. Bisa enggak Zain? Kalau misalkan Zaid itu yusalli bi iradatihi, berarti Zaid yang aujada salat. Berarti tidak ada yang namanya wahdaniyatul af'al. Dapat ya? Ya udah waktu ikut Mu'tazilah kalau gitu Zain, aman. Zain. Oke, kita selamatkan nanti Mu'tazilah dari tuduhan Asy'ariyah bahwa mereka mengatakan syirkun. Sebagian Asy'ariyah mengatakan gitu ya. Aman Zain, tenang. Cuman jangan bilang ke halayak umum ya, saya ikut Mu'tazilah dah gitu, bahaya nanti Zain. Ya. Tapi masuk ke hanya penjelasan. Oh ya, siap. Menurut Asy'ariyah itu yang diciptakan mahiyah dan juz'iyah, semua mahiyah dan semua mahiyah dan juz'iyah itu gimana? Maksudnya gimana? Yang namanya Misalnya ini nih. Iroda. Iroda tuh Zaid. Iya. Ya, terus? Jadi Allah aujada pertama mahiyah tuh iroda dulu. Mutlaqul iroda berarti. Oke. Aujada iroda fi Zaid. Iya, bilangnya gitu, fi Zaid. Ya. Iya. Iroda tuh iroda fi Zaid, ya. Iroda untuk melakukan hal juga yang maksus. Iroda itu salah. Terus kalau peran Zaidun dalam iroda itu apa? Peran Zaidun dalam irodah itu apa? Jadi mahal. Jadi mahal. Saja. Iya, ribet soalnya. Ini seakan-akan emang majbur banget dah. Gitu ya. Makanya Zaid nggak mau tuh. Ini majbur Sat gitu ya. Ya gitu pahami. Jadi dia itu mahal saja Zaid itu. Terus gimana dong? Sawab dan iqab ini apa? Katanya Allah yang menciptakan jawharatuna, kemudian jawharatina ini terus yuqallib katanya. Membolak-balikan antara tiba-tiba kita ini kan taat sama maksiat itu kan arad ya, sifat ya, sifat.
terkadang disifati dengan maksiat, yuqallib jadi sifat apa? Sifat taat. Kemudian dari sananya Allah memberikan sawab gitu ya, memberikan sawab. Tapi secara zahir tetap gitu ya, mau dalam diri kita sekarang kita yang memiliki irodah, iya nggak sih, gitu ya. Cuman kaidah akliyah mengatakan seperti ini, gitu ya. Asy'ariyah, menurut Asy'ariyah, dapat apa ya? Kita jadi mahal. Ini kalau misalkan yudakik gitu ya, ngelihat mana sih hakikat pembahasan ini? Iya, ternyata kita hanya sebagai mahal saja katanya. Gitu ya. Terus kasbun apa dong? Kasbun yang kita bilang kita punya usaha sendiri dan seterusnya. Enggak, kasbun itu adalah iktiron. Bukan makna kasbun dong yang kita pahami. Kita punya usaha sendiri gitu ya. Enggak, hanya iktiran saja antara ijadillahi ta'ala dan ijadillahi ta'ala. Gitu ya. Antara harokatnya sama kudrahnya dan irodahnya. Karena di sini katanya perang mustalah gitu ya. Bukan perang mustalah bahasanya. Kita memiliki mustalah-mustalah yang harus dibedakan gitu ya. Bedakan antara mahal dan juga yarhamukillah. Antara mahal dan juga apa? Dan juga ijad gitu ya. Mahalu tempat fi'lun itu dilakukan dan juga yang menciptakannya gitu ya. Yang menciptakannya, bedakan hal itu katanya. Nah, kemudian ada yang mengatakan kalau seperti ini menafikan yang namanya wahdaniyatul af'al lillahi ta'ala. Maka dia menisbatkan la kudrata lana aslan untuk menampilkan hal ini, gitu ya. Kita aslinya kita di tengah-tengah, gitu ya, di tengah-tengah. Yang satu mengatakan kudroh ini kudroh untuk melakukan sebuah perbuatan itu ataupun fi'lun itu kita yang menciptakan dari tidak ada ke ada. Tadi kan gerakan ini sebelumnya nggak ada ya, terus Anda yang mengadakan, gitu ya. Cuman hanya Allah menciptakan kudroh buat kita, gitu ya. Setelah itu dengan kudroh itu bebas. Ada yang mengatakan kalau seandainya Anda mengambil pendapat ini, yaitu pendapat yang Mu'tazilah ataupun yang dikatakan Qadariyah, gitu ya. Al-Mu'tazilah ataupun Al-Qadariyah. Qadariyah atau Qadariyah? Pahami? Qadariyah mengatakan al-abdu khalaqal af'al atau aujada. Bahasanya kayak gitu. Cuman iradahnya Allahu khalaqa al-qudrata fihi fil abad. Bahasanya al-qudrah al-muda al-qudrah al-muda'ah gitu ya. Ada lagi yang namanya al-jabariyah, mengatakan bahwasanya la qudrata lana aslan. Ataupun nafyu al-iradah wal qudrah zahiran wa batinan. Ingat ya, batinan di sini adalah menurut kaidah akliyah gitu ya, bukan yang tidak terlihat gitu ya. Walaupun sebetulnya ini kan kita rasakan gitu. Yang dimaksudkan batinan adalah aklian, berlandaskan kaidah akliyah yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan tidak ada ini, maka tidak ada yang namanya wahdaniyatu al-af'al. Yang zahiran tadi gitu ya, bahwasanya apa? Bahwasanya gerakan tangan saya gitu ya, iradah saya itu Allah gitu ya. Nggak ada, kita sama sekali nggak ada iradah dan kudroh. Asy'ariyah tengah-tengah yang mengatakan nahnu menggunakan kaidah al-kasab wal iktisab. Apa sih yang dimaksud dengan kasab wal iktisab? Kami mengatakan kita la qudrata lana batinan walana qudrah zahiran. Apa yang dimaksud qudrah zahiran? Syu'uruna bi annana indana iradah gitu ya. Bi annana indana qudrah. Dan ketika memiliki qudrah dan iradah, ana bisa berniat untuk sholat, dan niat itu adalah salah satu rukun sholat gitu ya.
Kemudian menggerakkan sholat bi iradatina wa qudratina. Itu syu'uruna gitu ya. Wa dhahirun ataupun adatan seperti itu. Dah, itu 3 pendapat. Ada yang namanya Al-Qadariyah, ada yang namanya Jabariyah. Qadariyah, kenapa Qadariyah itu tasmiyatu bidid gitu ya. Seharusnya kan Jabariyah yang ngikutin qadar. Iya nggak sih? Nanti di dalam qadar dan qadar. Iya nggak ya? Dia tuh ngikutin qadar Allah Subhanahu wa taala. Saya ditakdirkan seperti ini. Kok Mu'tazilah sih yang disifati dengan Qadariyah? Tasmiyatul bidid gitu ya. Penamaan sesuatu dengan lawannya. Oke, kita kan selamat ya. Asik kita. Asy'ariyah kan selamat, Ahlus Sunnah selamat katanya. Dari apa? Dari wahdaniyatu sifat. Maksudnya dia bisa mengisbatkan wahdaniyatu al-af'al gitu ya. Terus Mu'tazilah nggak bisa. Ya nggak sih? Mu'tazilah tidak mengisbatkan wahdaniyatul af'al. Jabariyah mengisbatkan banget kan gitu ya. Bahkan lebih parah gitu ya. Oke. Konsekuensinya apa sih gitu ya? Ataupun lazimul qaul gitu ya. Kan ada tuh sering dengar. Yalzam min hadhil qaidah, yalzam min hadhil i'tiqad atau min hadzal i'tiqad kadza gitu ya. Dengan pendapatnya Jabariyah gitu ya. Yalzam katanya. Sekarang Jabariyah ya. Yalzam min i'tiqadihim nafyu at-taklif. Wa hadza kufrun tam'an. Wa hadza kufrun. Enggak ada tam'an. Wa hadza kufrun. Iyalah menafikan taklif. Semua taklif itu kufrun. Ini lazimul qaul. Apakah madhab ashabul madhabnya ataupun orang yang bermadhab Jabariyah berkeyakinan seperti Jabariyah kafir juga? Lihat, mereka melakukan lazim qaulnya enggak? Kalau enggak melakukan berarti enggak kafir. Bahkan katanya Jabariyah itu orang yang paling menjaga yang namanya syariat, paling rajin ibadahnya, paling kuat sholatnya dan seterusnya. Berarti lazimul qaul ini apa? Enggak kena ke mereka. Karena mereka tidak melakukannya. Mereka melaksanakan sholat, melaksanakan taklif. Cuman i'tiqad mereka kayak gitu. Dapat ya? Bisa kan ya? Lazimul qaul enggak mesti berasar gitu ya. Enggak mesti berdampak terhadap sebuah kaidah, terhadap sebuah keyakinan. Lihat prakteknya, dia melakukan lazim qaulnya enggak? Kalau melakukan lazim qaulnya maka masalah ya. Maka Jabariyah itu tidak bisa disifati dengan kafir dengan lazimul qaul gitu ya, karena mereka melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, menisbatkan Rasul kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya. Maka lazimul qaul ini enggak kena ke mereka. Ingat ya, berarti lazimul qaul ini apa? Wahum la yarhamu Allah zini wahum la yal tazimuna bi hadza al lazim. Udah selesai gitu ya. Kita nggak boleh menisbatkan kufrun kepada mereka. Sekarang Mu'tazilah gitu ya. Oke. Mereka lazimul qaulnya adalah yalzam min i'tiqadihim bahasanya kayak gini deh. Nafyu wahdaniyatu apa? Al-af'al gitu ya. Tapi mereka tetap menisbatkan gitu ya. Wahum
nasaba al-qudrata ilallahi ta'ala. Maka di dalam kitab katanya i'tiqad mereka bid'ah saja. Kalau ini dengan dari i'tiqad ini yalzam ini, lazimnya ini membuat kufrun, gitu ya. Oke. Dengan i'tiqad yang ini Mu'tazilah akan menafikan wahdaniyatul af'al. Cuman mereka tetap menisbatkan qudrah ilallahi ta'ala, makanya bid'ah. Gitu ya. Dari lazimnya semua. Dari lazimnya i'tiqad, bukan dari nafsul i'tiqad tapi lazimnya. Dapat ya? Bukan dari dzatul i'tiqadnya tapi dari lazimnya. Makanya tadi dibilang kalau mereka la yaltazimuna bil lazim, udahlah selamat gitu ya. Jangan dinisbatkan kufur kepada mereka. Terus kata Imam At-Taftazani, asyirku itu ada dua. Kan dari sini akan menisbatkan syarik lillahi ta'ala ya. Kita lihat syirkun itu ada dua. Mereka menyatakan syirkun ini enggak gitu ya. Kalau iya berarti musyrik gitu ya. Isbat an-nid, lawan lillahi ta'ala, syarik lillahi ta'ala. Yang kedua adalah an ya'budu syai'an ghairullahi ta'ala, atau ilahan ghairullahi ta'ala. Itu adalah syirkun. Mu'tazilah tidak melakukan ini karena masih menisbatkan qudrah lillahi ta'ala. Kemudian dia ketika mengatakan insan itu fa'ala fi'lan, tidak menisbatkan kepada insan itu disifati dengan wajibul wujud. Gitu ya. Dan Mu'tazilah juga tidak mengatakan hal ini dan tidak bahkan melarang. Maka Mu'tazilah tidak disifati dengan lazimnya, tidak disifati dengan musyrik gitu ya. Tapi lepas gak dari bid'ah gitu ya. Oke. Wallahu alam. Udah, ini pendapatnya Mu'tazilah, pendapatnya Jabariyah, pendapatnya Ahlu Sunnah yang dimaksudkan dengan kasab yaitu. Berarti Ahlu Sunnah mengatakan ini ya, ini namanya kasbun. Berarti katanya Ahlu Sunnah itu menisbatkan la qudrata lana di atas ya, Ahlu Sunnah. Isbatu anid, lawan lillahi ta'ala atau syarik gitu ya. Kita Ahlus Sunnah apa katanya? La qudrata lana batinan walana qudrah zahiran. Gitu ya. Ahlus Sunnah. Ahlu Sunnah. Maturidiyah gak perlu dibahas ya. Ahlus Sunnah Asy'ariyah. La qudrata lana batinan walana qudratun zahiran. Ya. Oke, Zni. Oke. Aduh, di mana sih? Yuk. Ada namanya al-harokat al-ikhtiyariyah, ada namanya harokat al-idtirariyah gitu ya. Di dalam pembahasan, biasanya di pembahasan usul fiqh gitu ya. Yang ini. Kayak ini aja. Ya. Yang zahiran berarti posisinya ya. Posisinya ini nih, kita lepaskan ini.
Aujadallahu wa khalaqo, karena dia itu batin, kan itu ya. Ini yang zahiran. Syu'ur bil iroda wa harakah fina. Kita punya perasaan bahwa iroda itu kita yang ini ya, yang punya gitu ya. Harokat juga kita yang melakukan gitu ya. Terus juga di dalamnya gitu ya, di dalamnya ada kudroh untuk melanjutkan harokat tersebut dan untuk menahannya. Itu yang zahiran. Berarti di sini ya, ataupun anak tambahkan biar nggak lupa. Zahiran berarti kudroh ad-zahirah, al-kudroh ad-zahirah itu asy-syu'ur bi an yaf'al fi'lan gitu ya. Wa asy-syu'ur bi an yatrukahu gitu ya. Itu adalah al-qudrah al-zahirah. Ini. Oke. Ada harokat itu yang idtirariyah, ada harokat itu yang ikhtiyariyah. Ditaksim oleh ulama ahlu sunnah gitu ya. Al-harokat ada yang namanya idtirariyah, ada namanya al-ikhtiyariyah. Nah, karena lupa bahasanya apa. Kita sudah bahas tadi tentang af'al ya, bahwasanya kita itu sebagai mahal saja, gitu ya. Kalimat idtirar, al-idtirar lugatan, idtirar, lugatan, kaunu mahallil harokati, ya, la ta'siro lahu fiha, la ta'siro lahu fiha. Oke, mahalnya adalah insan misalkan, gitu ya. Ini ingat mahal ya, misalkan al-fa'il, la ta'siro lahu, gitu ya, lil mahal, fiha fil harokat atau af'al. Ini menurut bahasa. Kalau Anda gunakan ini, kaidah ini, gitu ya, bahwa pada hakikatnya kita itu la qudrata lana, iya nggak sih? Kita itu idtirari semua. Pada hakikatnya ya, pada hakikatnya, batinan, gitu ya. Walaupun zahiran enggak. Gitu ya. Oke. Harokat al-idtirariyah. Di bawahnya apa sih? Yang mana? Di bawah al-idtirar. Al-harokah dibagi dua. Ikhtiyariyah. Oke. Idtirariyah sama ikhtiyariyah. Idtirar. Oh iya, siap. To-nya dikasih apa? Ini namanya dikasih tongkat. Idtirar. Ya. Nah, ini adalah mahalut taklif, kan itu ya? Yang ini bukan mahalut taklif. Seperti orang jatuh dari atas tangga, di atas bangunan, terus mengenai orang lain di bawahnya. Orang lain itu meninggal, gitu ya. Dia misalkan saun karena menjatuhkan diri dan nggak niat ya. Misalkan ada di bawah saya tahu nih, kalau saya menjatuhkan diri, dia ahli fisika. Kalau saya menjatuhkan diri ke bawah, saya nggak bakalan meninggal, tapi orang itu meninggal. Terus kita menjatuhkan diri, itu namanya bukan idtirar. Itu sengaja, gitu ya. Karena dia misalkan ahli fisika nih, tahu nggak bakalan meninggal dengan keilmuan yang dia miliki. Tapi dia terjatuh tiba-tiba gitu ya. Terus ke bawah dan dia nggak ada kekuatan untuk memilih, gitu ya. Itu namanya apa? Idtirar. Harokatul idtirariyah. Kita tidak kena iqab di sini. Kita tidak kena sawab di sini, gitu ya. Gerakan detak jantung, gitu ya, itu idtirari.
Kita tidak ada ikhtiar. Ikhtiari berarti kita bisa meninggalkan dan bisa melakukan. Gitu ya. Syu'ur ataupun bahasa lainnya apa? Qudrah zahirah. Gitu ya. Oke. Yang mana? Maut. Iya. Betul. Iya nggak sih intirari ya? Gak bisa milih kan ya? Walaupun kita melakukan asbabnya, gitu ya. Cuman mautnya itu itirari dalam artian kita nggak bisa milih, gitu ya. Tamam. Cuman asbabnya itu yang akan menjadi, misalkan orang bunuh diri kan melakukan asbab ya, asbab untuk sampai ke maut. Kematiannya yang akan yang diperhitungkan atau asbabnya. Asbabnya kan ya nanti ini orang meninggalnya bunuh diri, terus ada syariat yang mengatakan tidak boleh, gitu ya. Oke. Misalkan orang sholat terus dia meninggal, berarti meninggal itu itiroriyah kan? Sebentar. Berarti ketika mahalnya itu iya la ta'sir lahu, ya itirori. Kalau misalkan Anda kembalikan ke sini ya. Mahalu yang di sana disifati dengan maut, gitu ya. Terus Anda tidak memiliki ta'sir untuknya, ya. Dapat ya? Yuk, kita baca sekarang. Ini sudah lengkap semua mustalahnya. Idza alimta annahu ta'ala yajibu lahul wahdaniyah fat ta'siru. Apa makna ta'sir? Al-ijad. Apa makna muradif daripada ijad? Ikhtira. Sama, huwa. Dapat ya? Ada nggak syarah di bawahnya? Siapa? Kita. Anda duduk ya? Yo. Fat ta'siru. Apa makna ta'sir? Ijad. Itu tadi penjelasan ijadnya, tafsilnya kayak gitu. Gitu ya? Ikhtira, ya juga sama. Lil asya, ini adalah kaulnya Imam Asy'ari. Karena kaulnya Imam Haramain itu mengatakan yang dikatakan dengan taksir itu al-ijad wal i'dam, gitu ya. Menciptakan dan meniadakan. Dapat ya? Itu pendapatnya Imam Haramain. Kita gunakan pendapat siapa? Imam Asy'ari. Taksir menurut pendapat Imam Asy'ari adalah ijad saja. Sedangkan menurut Imam Haramain ijad sama i'dam. Ingat ya, itu aja sebagai tambahannya. Bahwa Imam Haramain mengatakan taksir ijad sama i'dam, gitu ya. Menciptakan dan meniadakan. Terus fat-ta'siru laisa illa lil wahidil qahar, dinisbatkan maksus, gitu ya. Mukhtasun lil wahidil qahar. Laisa illa la yasih li ahadin, kan gitu ya. Laisa la yasih li ahadin illa lil wahidil qahar. Qahir, mubalaghahnya qahar. Wahdahu, yang memaksa, gitu ya, untuk melakukan sesuatu. Jalla wa ala. Fala ta'sira li qudratina. Ini. Fala ta'sira li qudratina, batinan atau zahiran? Indana. Iya, batinan, kan itu ya. Batinan batinan maknanya mafhum ya. Berarti kaidah akliyah yang menyatakan, gitu ya. La ta'sira li qudratina fi syai'in min af'alina, gitu ya. Al-ikhtiyariyah. Kal harakat was sakanat wal qiyam wal qu'ud, kadida wa nahwi dzalika. Bal jami'u dzalika makhluqun, ay aujadahu Allah, kan itu ya. Ay makhluqun, ay makhlukun lahu subhanahu wa ta'ala, ay aujadahu Allah ta'ala bila wasitatin. Karena pendapat yang mengatakan biwasito itu Mu'tazilah, yang mengatakan biwasitatil qudrah allati khalaqahallahu ta'ala fina, gitu ya. Biwasitatil qudrah yang diciptakan oleh Allah kepada kita, itu wasitah. Kama anna qudratana makhluqatun lahu ta'ala, dan kudrah kita pun, hatta kudrah kita, gitu ya, itu aujadahullahu ta'ala, aujadahullahu ta'ala, kan gitu ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ay wa khalaqa amalakum. Dalil bahwasanya la ta'sir laisa illa lil wahidil qahar ada dalil akli.
Karena dalil nakli itu ittirobat banyak banget, kan itu ya. Fakuli malu, bukankah itu amal? Kan itu ya. Wa aqimus shalah, kan itu ya. Wa atuz zakah, berarti menisbatkan salat dan zakat kepada kita. Makanya masalah kalau menggunakan dalil nakli, ya. Nanti capek kita. Maksudnya buat kita ya, jangan nanti ketika ini gak usah digunakan buat ceramah, bahaya. Nanti hancur kita, diserang kita. Netizen apalagi lebih parah kan? Oke, Ustadz parah banget, masa nggak menggunakan dalil Quran dan Sunnah sih, nggak menghormati banget? Enggak, bukan itu masalahnya gitu ya. Kalau sama kita kan enak ngobrolnya ya, bukan itu masalahnya, bukan kita nggak menghormati azamatul Quran dan Sunnah gitu ya. Tapi min haitsu dalalah di sini nggak cocok gitu ya. Ittirobat butuh takwil, butuh dan seterusnya. Terus fa in kulta idza lam yakun lana qudrah ala fa'in, seakan-akan ada i'tirad kalau seandainya kita nggak punya kudrah. Fa'in kulta idza lam yakun lana kudratun ala ijadi syai'. Lihat ya, kudrah ala ijad. Dapat ya? Ala ijadi syai'. Fa kaifa yunsabu lanal amal? Atau fa kaifa yansibullahu ta'ala lanal amal? Wa kaifa yasih taklifuna bihi? Bagaimana Allah mentaklifkan dengan amal tersebut? Bihinya kemana? Ke amal. Wa nukhatabu bihi. Bagaimana kita kok bisa sah gitu ya? Allah menghitab kita dengan wa qul i'malu wa aqimus shalah, kan gitu ya. Afala ta'qilun dan seterusnya. Qala ta'ala wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, kan ribet ya kalau menggunakan naql. Wa dzalika katsir, bahkan banyak banget gitu ya fil kitab wa sunnah. Qulna an-nisbah ilaina gitu ya. Qulna an-nisbatu ilaina wa mukhatabatuna bitahsilihi min haitsu gitu ya. Lihat nih. Allah menisbatkan fi'lun salat kepada kita, kemudian Allah mengkhitab kita untuk melaksanakan salat dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, itu dipandang dari sisi apa? Innahu kasbun. Kasbun apa ini? Ikhtiran. Gitu ya? Innahu kasbun. Ma makna kasab ini tadi? Kasbun berarti sesuatu yang berkaitan dengan taat. Au iktisabun. Apa anak tadi? Inkisab ya atau iktisab sama ya. Au iktisabun itu maksiyah. La min haitsu, juga kasbun dan iktisab juga kita sudah tahu iktiron gitu ya. La min haitsu innahu ijadun wa ikhtira'un, bukan ijad dan ikhtira'. Wa tawdihu dzalika anna qudratahu ta'ala abrazat al-asya ala tibqi iradatina. Abrazat, adharat, kan itu ya. Qudratuhu ta'ala abrazat, dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala memunculkan adharat asya, harokat kita, salat kita, ala tibqi iradatina, sesuai dengan iradah kita. Saya melaksanakan salat, saya melaksanakan zakat, saya meninggalkan hal yang dilarang gitu ya. Itu sesuai dengan apa? Iradatina. Syu'uruna, kan gitu ya? Syu'uruna saja gitu ya. Zahiran. Minal adam ilal wujud. Kita perasaan seperti itu ya? Anak ngomong barusan kan sebelumnya nggak ngomong, kemudian ada gitu ya. Minal adam ilal wujud. Itu syu'uruna gitu ya. Padahal Allah yang aujadahu. Wa hadzal ibraz huwal musamma bil ijad wal ikhtira'. Izhar, ibraz adalah izhar. Ai aujadahu wa akhtara gitu ya. Berarti izhar di sini kan, kalau makna izhar itu udah ada kan? Gitu ya. Kemudian dimunculkan, gitu ya. Kemudian wa huwal murad bi ta'alluq wa huwal muradu bi ta'alluqil qudratil qadimati. Nanti ketika pembahasan kudrah ya, ada ta'alluq al-qudrah al-qadimah bil hadis. Wa amma qudratuna nahnu gitu ya, al-hadisah faqad ta'allaqat gitu ya
bi ba'di al-af'al wa hiya al-af'al al-ikhtiyariyah. Ba'dil af'al, ada af'al ikhtiyariyah, ada af'al idtirariyah. Apa yang dimaksudkan dengan af'al ikhtiyariyah? Allati lana fiha ikhtiyar. Syu'ur, kan itu ya? Allati lana fiha ikhtiyar wal mail wal qasd min ghairi ijadin wa ikhtira'in. Karena kita hanya mahal saja. Wa hadha ta'alluq ala tibqi iradatina. Ta'alluq ini berkaitan dengan apa? Ta'alluq yang mana nih? Ta'alluq al-qudrah al-qadimah. Wa hadha ta'alluq, ingat, ta'alluq qudratul qadimah ya. Qudrah Allah Subhanahu wa taala al-qadimah itu sesuai dengan iradatina ala tibqi, muwafaqah dengan iradatina. Huwal musamma bil kasab, iktiran. Gitu ya. Qudrah Allah Subhanahu wa taala ta'alluq bi qudratina itu namanya iktiran. Ijad Allah Subhanahu wa taala yang tadi Anda jelaskan itu adalah iktiran. Atau kasab wal iktisab. Fata'alluq qudratillahi ta'ala ala wifqi iradatihi. Fata'alluq qudratillahi ta'ala ala wifqi iradatihi. Wifqi iradatihi. Ta'alluqu ijad, ininya, maka gitu ya. Maka ta'alluq qudrah ta'ala sesuai dengan iradahnya, qudrah dan iradah itu namanya ta'alluqu ijadin wa ta'alluqu ijad. Terus kalau ta'alluq qudratina apa namanya? Gitu ya. Wa ta'alluqu qudratina ala tibqi iradatina. Ta'alluqu apa? Kasbin. Ta'alluq huwa. Berarti ta'alluq apa? Idofahnya idofah apa? Bayaniyah gitu ya. Ta'alluqun huwa kasbun. La ijadun, bukan ijad tapi kasab. Fa'af'aluna al-ikhtiyariyah qad ta'allaqat biha. Fa'af'aluna al-ikhtiyariyah qad ta'allaqat biha. Al-qudratan, af'al al-ikhtiyariyah ta'allaqat biha. Hanya kembali ke mana? Af'al ikhtiyariyah ya. Qad ta'allaqat qudratan, al-qudrah al-qadimah wal qudrah al-hadithah. Qudrah hadithah yang mana? Syu'uruna saja, gitu ya. Walaupun syu'uruna itu diciptakan juga oleh Allah. Walaysa lil qudrati al-hadithati ta'sirun, syu'ur. Kita melakukan sesuatu dengan sendirinya, gitu ya. Itu tidak memiliki ta'sir. Mal murad bi ta'sir? Tamam, ijad wal ikhtira. Wa innama laha mujarrad muqaranah. Apa yang dimaksud muqaranah? Al-kasb tadi. Ya. Fallahu ta'ala yakhluqul fi'la indaha labiha. Fallahu ta'ala yakhluqu al-fi'la indal qudrah. Yang ini. Yakhluqul harakat as-shalah inda apa? Khalqiha lil qudrah. Gitu ya. Bukan bisa babi kudrah, gitu ya. Allah menciptakan harokat ini bukan bisa babi kudratina yang diciptakan oleh Allah. Itu namanya siapa? Mu'tazilah, gitu ya. Berarti bahasanya Allahu yahlukul fi'la indaha muqaranan. Indah di sini waqt, gitu ya. Muqtarinan bi apa? Bi khalqillahi ta'ala kudratina al-hadisa. Hanya kembali ke ini ke muqaranah atau ke qudrah hadisa? Ke qudrah hadisa. Muqaranahnya didapatkan dari mana? Dari kalimat apa muqaranahnya? Indah. Gitu ya. Fallahu ta'ala yakhluqul fi'la indaha. Ini kalimatnya Allah ya'alukul harokat. Kemudian juga inda ijadillahi ta'ala al-qudrah. Ada muqaranah di sana, waktu yang berbarengan, gitu ya. Bukan disebabkan karena qudrah, labiha.
La disebabkan kudrah hadisah. Kal ikhraq inda mumasatin nar lil hatab. Kita tadi membahasnya objeknya adalah manusia yang memiliki perasaan, ya nggak sih? Coba kalau misalkan api yang nggak ada perasaannya, kan gitu ya, sama. Ininya aturannya kayak gini. Walau mungkin cuman tidak di api tidak ada syuur, gitu ya? Dapat ya? Sama aturannya kayak gini. Kal ikhraq inda mumasatin nar lil hatab. Famin haitsu innahu khalaqa lana mailan ila syai'i wa qasdan ilaihi. Kal ikhraq inda bukan bisa babi, gitu ya? Ingat ya? Kal ikhraq inda mumasat. Ikhraq itu adalah sebuah makna yang ada pada nar. Ketika nar apa? Menyentuh hatab, gitu ya. Apa hatab? Kayu bakar, gitu ya. Bukan disebabkan karena api yang menyentuh kayu bakar sehingga terjadi kebakaran, gitu ya. Enggak, tapi inda. Katanya masalah di dalam ilmu akidah adalah lafad. Maka ketika ada lafad yang enggak cocok, takwil aja, gitu ya. Karena akidah lebih dekatnya ke makna. Lafad yang membuat perbedaan madzhab, gitu ya. Terus, famin haitsu innahu khalaqa lana mailan ila syai'in wa qasdan ilaihi wa min haitsu innahu Allah Subhanahu wa taala khalaqa lana mailan. Khalaqa berarti mail juga diciptakan oleh Allah, kan gitu ya? Iradah juga diciptakan oleh Allah. Ila syai'i wa qasdan ilaihi wa khalaqa lana qudratan. Qudrah juga diciptakan oleh Allah. 3 hal tadi. Musahibatan li khalqihi, musahibatan ay muqtarinatan. Musahibatan li khalqihi ta'ala dzalika alladzi qasadnahu nasaba Allah Subhanahu wa taala ilaina dzalikal fi'la wa talabana bihi. Oke. Wa khalaqalana dari wa min famin haitsu innahu khalaqalana mailan wa qasdan li syai', kan itu ya. Wa qasdan ilaihi ila syai' wa khalaqalana qudratan musahibatan, menciptakan kudrah juga li khalqihi li khalqillahi ta'ala dzalika dzalika alladzi qasadnahu. Dzalika kembali ke mana? Yang demikian itu. Min haitsu innahu khalaqalana mailan qasdan ila akhirih. Dzalika alladzi qasadnahu nasaballahu ilaina dzalika. Sebentar. Wa khalaqalana qudratan musahibatan li khalqihi ta'ala ta'ala famin haitsu ila akhirih. Nasaba itu khobarnya, itu ya. Innahu famin haitsu kadza wa kadza nasaba Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebentar ya. Wa khalaqalana qudratan musahibatan li khalqihi ta'ala. Dzalikal ladzi, oke. Allah menciptakan qasad, gitu ya. Untuk apa yang kita mohon maaf, biar mudah ana gambarkan. Khalaqa al-qasad, kan itu ya, fina kan, terus ada namanya ma qasadnahu ataupun alladzi atau dzalika alladzi qasadnahu. Allah menciptakan qasdun, kemudian gitu ya, ada yang kita tuju, gitu ya, alladzi qasadnahu. Dapat ya? Itu kalimat dzalikal ladzi qasadnahu. Misalkan qasadna li syai'in. Syai'innya diganti dengan apa? Dzalikal ladzi, gitu ya. Kita menginginkan sesuatu. Dzalikal ladzi qasadnahu, gitu ya. Allah menciptakan qasdun, kemudian dzalikal ladzi qasadnahu adalah sesuatu yang kita tuju atau inginkan, gitu ya. Kita maksudkan. Oke. Famin haitsu innahu khalaqalana mailan ila syai', syai'nya yang akan kita maksudkan tadi. Wa qasdan ilaihi ila syai' wa khalaqalana qudratan. Karena ketika hanya ada iradah, gitu ya, tanpa kudrah nggak bakalan ada sesuatu.
Famin haitsu innahu khalaqalana mailan ila misalkan ila shalah wa qasdan ila shalah wa khalaqalana qudratan musahibatan li khalqihi ta'ala dzalikal ladzi qasadnahu. Apa yang kita qasadkan? As-salat. Nasaballahu ilaina dzalikal fi'la. Itu yang dimaksudkan dengan apa? Kasbun gitu ya. Ingin menjelaskan kasbun lagi di sini. Wa talabana, Allah meminta kita di bihadzal fi'li gitu ya. Yang dinisbatkan kepada kita. Ini ta'bir lain. Idh huwa fi zahiril hal, zahirnya kan itu ya. Yatara'a annahu apa? Fi'lun lil abad, ya enggak sih? Tampak, yadhhar gitu ya. Itu fi'lun abad. Parah banget ya berarti ya. Apa namanya Asy'ariyah. Cuman ya kayak gitu namanya akidah gitu ya. Ingin menyelamatkan Allah Subhanahu wa taala, tanzih lillahi taala dari apa? Naqais, makanya sifatnya salbiyah ya. Ingin mengisbatkan mengisbatkan wahdaniyatillahi taala fil af'al. Wa idza nudhira ila dalilit tauhid qata'a an-nadhir ay qana bi annal fi'la. Ketika melihat atau wa idza nudhira dipandang dari dalil tauhid, maka an-nadhir qata'a memastikan, meyakini gitu ya. Tidak akan ada keraguan bi annal fi'la laisa makhluqan illa lillah. Gitu ya. Lillah kan ya? Oke. Illa lillah ta'ala. Wa illa lazima apa? Asy-syarik lahu ta'ala an dzalik. Kalau seandainya tidak demikian, maka lazima syarik lillahi ta'ala. Syariknya dari sisi apa? Karena menafikan wahdaniyatul af'al. Ya. Fa'ulima anna hadha ta'alluq ibaratun an muqaranatil qudratil hadisati min ghairi ta'sir. Gitu ya. Min ghairi ta'sir, ta'sir apa? Al-ijad. Bihasabihi. Kemudian wa tudhaful af'al lil abdi ka qauli ta'ala laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Oke. Anna hada ta'liq ibaratun an muqaranatul qudrah al hadisah min ghairi ta'sirin. Ini yang dimaksudkan dengan apa? Al kasbu, gitu ya. Wa bihasabihi tudhafu al-af'alil abdi. Dari hasab muqaranatul qudrah al-hadisah min ghairi ta'sir, maka al-af'al dinisbatkan kepada abad. Maka abad kasib, kan itu ya. Abad itu muktasib. Laha makasabat, dinisbatkan loh kepada abad fi'lun. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Wa 'alaiha ma iktasabat. Kasab itu taat, iktasab juga iktisab maksiat. Wa yataratab, ketika sudah dinisbatkan kepada abad, sah dinisbatkan kepada abad sebuah fi'lun, salat ataupun maksiatun, sah namanya sawabal iqab bi mahdil fadli Allah Subhanahu wa taala awil adli. Fadl itu untuk sawab, adlun itu untuk apa? Iqab. Wa yusammal abad hina idin mukhtaron, gitu ya. Wa inda khalqillahi ta'ala al-fi'la fil abdi bila kudratin lahu bila kudratin lahu kudratin lahu muqaranatin yusamma majburan mudtarran. Ketika tidak ada sisi kudrahnya, tidak ada muqaranahnya, seperti tadi orang jatuh gitu ya. Tidak sengaja jatuh kemudian menimpa orang lain dan orang lainnya meninggal. Di dalam pembahasan fikih biasanya waqad tafaddalallahu alaina. Kenapa tafaddal? Bisa aja Allah memperhitungkan hal itu. Ya. Waqad tafaddalallahu alaina fi hadhil hal bi isqati taklif. Walau syaa lakallafana. Kalimat walau syaa dari mana? Tafaddala gitu ya. Walau syaa lakallafana indaha aidan. Indah apa? Indah muqaranatil fi'linnya dengan sesuatu yang apa? Yang mudtar. Ustaz, Ya. 14 menit lagi
Azan apa? Isya. Anda belum sholat ya? Tidak sholat. Kita sholat ya. Ya Allah. Tamam. Ada dua pembahasan lagi di sini tentang pembahasan tentang falasifah, kemudian Mu'tazilah, juga Ahlu Sunnah berkaitan dengan taksir. Yaudah, yuk sholat dulu. Ya, daripada telat. Oke.